Baik, perkenalkan sama saya Vincent Siagian dengan NIM 52432300020. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler yang merupakan tugas dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Ya, pada presentasi ini saya akan membahas mengenai bagaimana arsitektur umum dari mikroprosesor dan mikrokontroler, kemudian fungsi masing-masing bagian, serta perbedaan utama antara keduanya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada presentasi ini terdapat 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah arsitektur umum, yaitu bagaimana struktur dasar dari mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang kedua itu fungsi dari tiap bagian, di mana saya akan membahas fungsi dari komponen-komponen yang terdapat pada mikroprosesor ataupun mikrokontroler. Kemudian yang ketiga itu perbedaan arsitektur, yaitu membandingkan mikroprosesor dan mikrokontroler serta melihat aplikasi yang sesuai untuk masing-masing. Selanjutnya pembahasan utamanya kita akan lanjut ke arsitektur umum. Jadi pada bagian ini kita akan melihat struktur dasar atau blok arsitektur dari mikroprosesor dan mikrokontroler. Walaupun keduanya sama-sama digunakan untuk melakukan pemrosesan data dan menjalankan instruksi, keduanya memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada komponen-komponen yang terdapat di dalam chip. Selanjutnya ini bagian mikroprosesor. Pertama, pada dasarnya mikroprosesor hanya berisi unit pemrosesan utama, yaitu chip. Pemrosesan utama atau CPU. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian, yaitu ALU, control unit, dan register. Sementara itu, komponen seperti RAM, ROM, dan perangkat input atau output berada di luar chip mikroprosesor. Semua komponen tersebut dihubungkan menggunakan bus system, yaitu terdiri dari address bus, control bus, dan data bus. Jadi dapat dikatakan bahwa mikroprosesor membutuhkan komponen tambahan dari luar agar dapat bekerja sebagai sebuah sistem komputer yang lengkap. Selanjutnya kita akan membahas fungsi bagian pada mikroprosesor, yaitu yang pertama itu ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan atau aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, ALU juga melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan. Bagian berikutnya adalah control unit atau CU. Jadi CU ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam CPU. Secara sederhananya, control unit ini melakukan 3 proses utama, yaitu fetch, yaitu mengambil instruksi, kemudian decode, yaitu menerjemahkan instruksi, dan yang terakhir execute, yaitu menjalankan instruksi tersebut. Selanjutnya ada register. Register merupakan tempat penyimpanan sementara yang kapasitasnya kecil tetapi memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi register ini digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Kemudian yang terakhir itu ada bus. Bus berfungsi sebagai jalur komunikasi antara CPU dengan memori dan perangkat input atau output eksternal.
Jadi melalui bus ini data, alamat, dan sinyal kontrol dapat dikirimkan antar komponen. Selanjutnya, arsitektur mikrokontroler. Berbeda dengan mikroprosesor, mikrokontroler sudah menggabungkan berbagai komponen penting ke dalam satu chip. Jadi, untuk mikrokontroler sering disebut sebagai single chip komputer. Dalam satu chip mikrokontroler terdapat CPU, RAM, ROM atau flash, input atau output ports, timer atau counter, ADC, komunikasi serial, interrupt controller, dan yang terakhir clock atau osilator. Jadi CPU ini terdiri dari ALU, control unit, dan register. Mikrokontroler juga dapat langsung digabungkan dengan perangkat luar seperti sensor, LED, tombol, maupun aktuator melalui pin input atau output. Jadi sebagian besar komponennya sudah tersedia dalam satu chip. Sistem yang menggunakan mikrokontroler menjadi lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak komponen tambahan. Selanjutnya adalah fungsi bagian pada mikrokontroler. Nah, yang pertama itu CPU. Jadi fungsinya ini untuk mengeksekusi instruksi program. Fungsinya sama seperti CPU pada mikroprosesor. Yang kedua itu adalah RAM. Jadi RAM ini gunanya untuk menyimpan data sementara selama program sedang berjalan. RAM ini bersifat volatil, artinya data dapat hilang ketika sumber tegangan dimatikan. Kemudian terdapat ROM atau flash. Jadi ROM ini digunakan untuk menyimpan program atau firmware. Berbeda dengan RAM, ROM ini bersifat non-volatil, sehingga program tetap tersimpan meskipun daya dimatikan. Lalu selanjutnya input atau output ports. Input atau output ports berfungsi sebagai penghubung antara mikrokontroler dengan perangkat luar, misalnya sensor, LED, tombol maupun aktuator. Selanjutnya adalah timer atau counter. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan perwaktuan, membuat delay, serta menghitung pulsa atau kejadian tertentu. Kemudian terdapat ADC atau analog to digital converter. Jadi ADC ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Selanjutnya serial communication. Bagian ini digunakan untuk melakukan komunikasi data dengan perangkat lain menggunakan protokol seperti UART, SP, atau I2C. Dan yang terakhir itu interrupt controller. Interrupt controller berfungsi untuk menangani sinyal interupsi sehingga CPU dapat merespon suatu kejadian penting dengan lebih cepat. Selanjutnya perbandingan mikroprosesor dan mikrokontroler serta kesimpulannya. Jadi setelah membahas struktur dan fungsi dari masing-masing komponen, selanjutnya kita akan melihat perbedaan mendasar antara mikroprosesor dan mikrokontroler. Jadi yang pertama kita perbandingan arsitektur. Jika kita bandingkan mikroprosesor hanya memiliki CPU yaitu ALU, CU atau control unit dan register. Sedangkan pada mikrokontroler terdapat CPU, RAM, ROM, dan input atau output sudah terintegrasi dalam satu chip. Dari segi memori, input atau output mikroprosesor membutuhkan komponen eksternal. Sedangkan mikrokontroler sudah memiliki komponen tersebut secara internal. Jadi ketika membutuhkan banyak komponen tambahan, sistem mikroprosesor cenderung lebih besar dan lebih kompleks. Sebaliknya mikrokontroler memiliki sistem yang lebih ringkas dan hemat uang. Dari segi penggunaan, mikroprosesor pada umumnya sering digunakan pada sistem komputasi umum yang membutuhkan performa tinggi seperti komputer, laptop, dan server. Sedangkan mikrokontroler
lebih banyak digunakan pada sistem embedded seperti perangkat elektronik, sistem IoT, dan robotika. Selain itu, mikrokontroler juga cenderung lebih hemat daya dan biaya sistemnya lebih rendah. Karena sebagian besar komponennya sudah tersedia dalam satu chip. Nah, selanjutnya kesimpulannya, terdapat beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, mikroprosesor pada dasarnya merupakan unit pemrosesan atau CPU yang membutuhkan komponen eksternal seperti memori dan perangkat input atau output agar dapat membentuk sebuah sistem komputer yang lengkap. Yang kedua itu, mikrokontroler merupakan sistem komputer yang lebih lengkap dalam satu chip karena CPU, memori, dan input atau output sudah terintegrasi di dalamnya. Ketiga, karena bentuknya yang lebih ringkas dan konsumsi lainnya lebih rendah, mikrokontroler lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang embedded system yang membutuhkan ukuran kecil dan fungsi khusus. Sedangkan mikroprosesor lebih cocok digunakan untuk sistem komputasi umum yang membutuhkan kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi. Nah, jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa mikroprosesor lebih berfokus pada kemampuan pemrosesan, sedangkan mikrokontroler lebih berfokus pada kontrol yang praktis dan terintegrasi. Nah, baik, demikian presentasi mengenai arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroler dari saya. Semoga melalui penjelasan ini kita dapat memahami perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler, mulai dari struktur arsitektur, fungsi setiap bagian, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.